sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Perkenalkan, nama saya Olivia Khadijah dengan NIM akhir 141. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Masih semangat semuanya? Masih. Ada yang nggak masuk nggak? Nggak ada semua. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Arum. Siap, udah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari apa? Rabu. Ya. 2026. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Makan saling makan. Iya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mengerti tentang rantai makanan dan kalian bisa mengidentifikasi antara produsen, konsumen, dan pengurai. Ada yang tahu nggak produsen itu apa? Rumput. Iya. Kalau konsumen? Kata barang. Nah, kalau pengurai? Jamur. Betul. Tutupi. Dan Ibu harap kalian bisa memberikan contoh tentang rantai makanan di lingkungan sekitar kalian. Apa sih rantai makanan itu? Yuk Mbak Manda dibaca Mbak Manda. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Lanjut. Bu. Kok nggak dilanjut? Lanjutnya apa? Bu? Lanjut Mbak Tata. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya rumput, belalang, katak, dan ular. Nah, di sini rumput sebagai apa? Produsen. Lalu belalang? Konsumen. Konsumen berapa? Satu. Iya. Iya. Nah, kata? Konsumen dua. Ular? Konsumen tiga. Dan habis dari ular nanti gimana? Mati. Iya, jadi ular adalah sebagai pengurainya juga. Nah, ini adalah komponen rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen itu biasanya terbuat dari tumbuhan hijau atau biasa disebut pembuat makanan sendiri. Nah, contohnya yang sering kita lihat adalah padi. Konsumen pertama yaitu adalah hewan yang pemakan tumbuhan, yaitu biasanya disebut hewan herbivora. Di sini ada kelinci, ular, tikus, dan belalang. Konsumen kedua yaitu adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Biasanya itu adalah ikan, ular, katak, dan burung. Konsumen puncak atau konsumen tiga yaitu adalah pemangsa paling atas. Nah, hewan-hewan ini adalah juga hewan-hewan karnivora juga. Ada buaya, hiu, elang, dan harimau. Dan yang terakhir adalah decomposer atau pengurai.
Produsen, pabrik makanan alami. Produsen merupakan makhluk hidup yang membuat makanan sendiri, seperti misalnya tumbuhan. Pada videonya nanti kita lihat adalah tumbuhan berupa rerumputan yang menghasilkan makanan sendiri, serta bisa menjadi makanan bagi makhluk hidup yang lain. Konsumen, siapa sih pemakan itu? Konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lain, misalnya hewan. Nah, terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama adalah hewan pemakan tumbuhan, tingkat kedua adalah hewan pemakan daging, dan tingkat ketiga adalah omnivora, pemakan segalanya. Decomposer. Lalu siapa yang akan memakan konsumen puncak? Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup yang lain, sehingga proses makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jamurnya bisa dimakan nggak, Bu? Bisa, nah, bisa mati. Bisa kalau jamurnya itu jamur kuping. Oh, jamur kuping aja, Bu. Iya, kalau jamur ini emang kamu mau makan jamur dari hewan? Enggak. Berarti Iya. berarti itu jamur beracun. Iya. Nah, Kalau jamur tiram, nah boleh. Itu kamu buat oseng-oseng pun enak. Nah, nanti lagi kan. Rantai makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu, tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewannya di situ adalah kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, kelinci dimakan oleh ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan, ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. ular bisa makan orang ya, Bu? Bisa. Mau coba? Tisna pengen, Bu. Oke. Kapan-kapan ya kita praktek ya. Nah, contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan di sini ada rumput sebagai produsen. Sebagai produsen, rumput menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Lalu ada kelinci sebagai konsumen 1. Kelinci tergolong sebagai konsumen 1 karena memakan rumput yang merupakan produsen. Lalu ada rubah. Rubah sebagai konsumen 2. Tergolong sebagai konsumen 2 karena memangsa kelinci yang merupakan konsumen 1. Lalu yang terakhir adalah bakteri sebagai pengurai atau jamur. Tergolong sebagai pengurai karena menguraikan sisa-sisa dari rubah. Rantai makanan juga terjadi di laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton. Nah, yang pojok sendiri, kecil kan? Dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamur juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, di situ ada fitoplankton, dimakan zooplankton, lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan sedang, dan yang terakhir adalah ikan-ikan yang besar. Nah, di sini adalah contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terjadi dari urutan atau proses yang panjang karena ukurannya yang besar. Gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Jadi rumput langsung dimakan oleh gajah. Ringkasannya dari materi ini adalah rantai makanan merupakan urutan penyaluran energi pada makhluk hidup melalui proses makan dan dimakan. Terdapat peranan produsen, konsumen, pengurai pada rantai makanan. Produsen adalah makhluk hidup
hidup yang mau menghasilkan makanan sendiri, konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen, dan pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa konsumen. Nah, kita nonton video sebentar. Ya ibu. Iklan guys. Musim tanam berjalan lancar dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi alam memiliki cara untuk menjaga keseimbangan. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas laut. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular itu. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemuda. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengerahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan runtuh. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, membuangnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman sisa otak tani menjadi tumbuh subur dan berhijau. Otak tani pun tersenyum. Dari video ini tadi, tikus itu sebagai apa? Konsumen. Nah, berarti produsennya tadi Padi. padi. Produsennya padi. Tikus sebagai konsumen satu atau dua? Satu. Oke, ular. Dua. Elang. Pengurai. Tiga. Yang terakhir? Cacing. Nah, cacing sebagai Pengurai. Makan terus sih. Ini juga dinaikin kamu. Sekarang kita membuat kelompok ya. Kelompoknya Ambil airku. dua anak. Bodo amat. Kayak kamu bau, bodo amat. Gak usah kelamaan sama aku. Aku juga gak mau. Gosip-gosip tahu. Saya. Ya, sebentar sabar Sabar ya. toh, Sabar ya anak-anakku ya. Iya, Bu. Ini masih seru. Iya. Di sini baby shark, baby shark. Kamu kelompoknya anu. Kamu kok jadi kelompoknya Nata? Ya, Oh, lagi ini. Dia hidupin ini, Bu. Iya, nanti ditempelin di sini. Kok beda-beda? Ya beda-beda, makanya nanti maju. Semuanya. Bodoh aja aku bikin orang. Saya baca sini ini giginya itu burung nangis. Ini giginya itu. Giginya itu. Iya, kita ya. Nanti ibu boleh ya guys saya. Iya. Ih, masih itu komen Instagram. Ih. Orang lah. Ini juga emang
MBG-nya jam berapa? Apa? MBG-nya jam berapa? MBG-nya di sini ya. Ini langsung ditempel. Kok ngomongnya ke guru gitu? Aku tanya ke itu ke temen. Iya, nanti ditempel di sini. Bulannya mana? Ya aku Nanti kayak gini ya hasilnya ya. Mana Bu? Cek sadar. Oh itu. mau. Mau apa? Minum kopi adalah terus ini nanti hasilnya kayak begini. Oh iya. Berarti yang disuntik yang garis putih-putih ini. Iya. Iya sayang. Masuk angin, Bu. Mantap. Terus ini juga. Ini juga rasanya guys. Tarik sini atasnya. Itu nanti kan, ini kan bentuknya kan kayak mana gini toh. Tapi itu nanti kan bentuk ke atasnya. Bu ini hiunya taruh gimana? Ini guntingnya sih. Iya, kemudian. Bu, ini digunting melingkar gitu Pak. Ini nanti yang kecil-kecil ini ditempelin di tulisan. Kok lihat sih? Bagian sini. Nah, ditulis Iya, bukan di sini. oh, di sini nanti. I see. Depan ada gacoan toh. Ayo beli. Ayo. Itu just tip dari jam berapa ya? Betul. Ayo. Apa ndak nyetak kotak itu? Gak apa-apa daripada kita nanti wacana terus gitu. Gacoan Mainan. Iya, mainan. Habis nanti dimarahin guru. Gurunya baik kok. Gurunya ya gacoan. Nah, iya, ayo kita makan gacoan. Ibu terakhir ya. Saya di sini ya, Bu. Ibunya belum di. Ibu udah nikah belum? Udah. Sudah. Suaminya ibu loh yang jaga di depan. Oh, itu suami. Ya tadi marahin kamu pas kamu parkir motor salah. Oh, itu suami ibu. Loh, emang boleh bawa motor SD? Enggak, kan tadi aku diantar sama ayahku. Terus berhentinya di parkiran dulu. Dimarahin. Ternyata itu suaminya Bu Aul. Dia galak kan? Dia tadi dipakai serupit. Suaminya ibu tuh enggak di sini. Kerjanya di mana ibu? Iya. Ada di London katanya. Jauh sekali. Katanya di Kamboja ya. Ibu kok gak ikut suaminya? Kan LDR. Oh. Kalian kok bahas suami Kalian kok bahas suami emang kalian tahu suaminya? Suami itu laki-laki yang Suami itu yang menyayangi. Yang menyayangi kita sepenuh hati. Aku pikir ibu jomblo.
Kok isinya 3? Ya nggak apa-apa, kan kolektor. Mama kalian berapa? Bapak Acu 1. Mama aku 4. Susah sekali, Bu. Kalau pakai nasi boleh nggak? Coba Boleh, aja, boleh kan dicoba. itu kan berguna. Gunting dulu. Nanti digunting dulu. Nanti bentuknya kayak ini sayang. Ininya digulung. Baris nasi, baris. Ini bukan tangan ini. Ya, tapi ini lah. Kok kamu makan terus sih? Kita hari ini nanti kita buat video box ya. Iya. Kelihatannya kalau hari ini kita kok random sekali gitu loh. Isna tidak membantu. Oh, ayo. Ininya enggak kan? Apa? Enggak, tadi. Ini warna nggak iso.
Ayo Mbak Aryo. Nah, udah selesai ini, ayo. Maju. Mbak Isna. Habis itu pulang duluan. Ya sudah ya. Kan habis itu beres-beres. Isna mau kemana? Yuk Mbak Isna sama Mbak Zara. Maju. Itu ini gini. Iya, Nana, betul sama Lima bagus sekali punyanya Arum. Ibu omong 38. Ayo, Sabrina segera maju. Sudah maju. Ini baru jadi. Oh. Aku mau mempresentasikan. Ayo, Mbak Isna di sampingnya Zara. Ayo, Zara maju. Ayo, segera dipresentasi. Gak bisa berdiri tuh. Ya, terus. Itu ekosistem di mana itu? Di sawah. Ya, ada apa aja? Sedih loh. Ada apa aja di dalamnya? Kamu berdiri, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nah. Nggak apa-apa, nggak apa. It's okay. Ini gimana, Nak? Yang mikir Zara loh ya. Mikir apa, guys? Nah, Ayo berdiri. ya. Itu ada apa aja itu dari bawah? Jadi yang pertama ada padi. Padi itu menjadi produsen. Ya, dimakan. Yang kedua ada tikus. Nah, Kiri konsumen. dimakan sama tikus. Padi dimakan sama tikus. Terus tikus dimakan sama konsumen dua, yaitu ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Terus elang dimakan oleh pengurai. Oke, tepuk tangan. Beres-beres, silakan duduk Mbak Isna, Mbak Zara. Yuk Arum. Jelek. Sudah, udah. Yuk, maju. Nah, bagus sekali. Oh, enggak apa-apa. Ini aku begini, aku kok terbalik ya. Nggak apa-apa, Nak. Ini ada rantai makanan ekosistem di hutan. Pertama, Bu. Oh, iya. Iya. pertama Pak itu bisa berdiri. ya kan lipat guys itu kan di tokno. Iya, iya, terus itu dimakan sama siapa? Ini rumputnya sebagai Nah, iya kan? makan kelinci Iya. sebagai konsumen satu. Iya. Kelinci dimakan serigala, serigala sebagai konsumen dua. Serigala dimakan Punya aku sama semua. harimau sebagai konsumen tiga. Terus harimau nanti diuraikan oleh jamur. Oke. Jamur sebagai pengurai. Oke, tepuk tangan. Silakan beres-beres ya. Ya, Bu, punya aku sama. Ya, nggak apa-apa. Maju aja dulu. Punya Itu aku. bagus, bisa berdiri. Wah. Bagus banget. Itu apa aja itu? Ini ada rantai makanan ekosistem laut. Iya. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu fitoplankton, Ya, Bu. terus itu makan Yang dimakan. setelah itu dimakan sama ikan kecil. Ah. Setelah ikan kecil itu ada konsumen kedua, yaitu ikan sedang. Ya. Itu biasanya ikan tuna. Ya. Selanjutnya itu ada ikan yang besar, Ya. ikan hiu. Selanjutnya ini ada pengurai. Ya, tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini tentang apa? Ekosistem. Iya. Yang saling berkaitan. Oke, bagaimana
dahulu ya.